Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Tinggalkan Amerika, tinggalkan Barat, tinggalkan IMF. Kita buat sendiri. Ditarik uang beredar. Iya. Ternyata ditarik uang beredar. Harusnya kan inflasi turun. Enggak ini, tetap aja inflasinya naik gitu. Ya, ini menarik. Opini pertama saya tentang sosok Mardigu Wowik yang lagi ngehit ini adalah orang kaya itu bebas. Istilah ini sejatinya plesetan dari jargon jalanan saya ketika di Jogja, yaitu wong edan ki bebas. Atau lebih tepatnya, sing bebas ki ya mung wong edan. Gitu kira-kira begitu ya. Ya, ia muncul sebagai Cinderella Man. Sebuah kerja pansos yang luar biasa yang dilakukan oleh dirinya. Mulai dengan success story yang menurut ceritanya dari anak kampung, cucu seorang kiai, kemudian jadi anak kolong yang tidak begitu pintar. Tapi dengan keberuntungan anak dewa menjadi salah 2 dari 5 kursi yang disediakan pemerintah. Dan sejak lulus dari SMA bisa sekolah di luar negeri. Amerika lagi. Ya sesuai mimpi-mimpi yang disimpan dalam dompetnya. Dari situ cerita sukses mengalir begitu saja. Dia berubah jadi apa saja. Dosen dan ahli di Lemhanas, pebisnis minyak dan gas, main properti, nambang ini dan itu dan bla 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 bla, banyak sekali. Latar belakang ilmunya yang psikologi aplikasi memang memungkinkan dirinya masuk dalam bidang apa saja. Termasuk yang paling sulit dibuktikan, yaitu dunia intelijen negara. Ia bisa masuk jeroan banyak bisnis. Berikut rahasia-rahasia perusahaan yang sebelumnya tertutup rapat. Apalagi ia punya minat cukup dalam tentang segala yang berbau geopolitik. Yang sependek yang tahu di perguruan tinggi negeri hanya diajarkan atau berumah di jurusan hubungan internasional. Klop, cocok, dan sempurna. Ia pebisnis gimmick. Apa yang diucapkan kadangkala melenceng jauh dari harapan. Ia tidak akan pernah mengakui penganut teori konspirasi. Tapi dalam setiap paparannya berisi teori konspirasi semua. Kenapa? Ia tahu teori konspirasi itu ujungnya kalau istilah zaman dulu tak lebih kerjaan atau gaya tukang obat sebenarnya. Menakjubkan di awal, jualan pada akhirnya. Ya di depan ia akan tampak sangat bermoral. Apa yang ia anggap bukan sisi saya, tidak sisi kamu. Tapi sisi kebenaran. Yang bukan di sisi saya ibaratnya gitu, itu bukan sisi Anda. Tapi adalah sebuah kebenaran. Semua teori konspirasi akan selalu duduk di sisi kebenaran. Seabu-abu apapun, bahkan sehitam putih apapun. Dalam ilmu sosial, nggak ada teori seseksi ilmu konspirasi. Ya bersedia hadir di mana-mana, ikut di panggung banyak orang. Dari mulai podcastnya Deddy Kobuser, lapaknya Helmi Yahya. Dan selalu dengan kata kunci, kalau bukan atau ini yang terakhir. Sayangnya publik tahu, itu diulang bahkan berulang kali. Menegaskan ia tak lebih dari muridnya Hitler lah ibaratnya. Dengan praktek ilmu bohong yang sama, kebohongan yang diulang-ulang, lama-lama bakal dianggap benar. Itu aja dugaan saya ilmunya sih. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Sepak terjang Mardigu yang selama ini tidak pernah didedah atau diungkap secara kontekstual memang menarik. Saya sih cuma risih ya ketika ia bersikap semua hal yang dilakukan pemerintah saat ini salah semua kata dia. Bagi saya seorang kalau sudah jadi salawi, apa-apa salahnya Pak Jokowi itu istilahnya batal semua wudunya tuh. Semua sepak terjang pemerintah itu menurut dia tidak ada baiknya. Kan kampret kayak gini kan. Mardigu adalah sosok yang lucu dan kadang-kadang bikin saya sakit perut. Sampai mau buang air padahal isi perutnya nggak ada sih.
Media sosial Twitter baru-baru ini ramai membahas soal Mardigu Warwick Prasantyo ya, lantaran cuitannya yang mengundang pro dan kontra. Mardigu atau yang kerap disapa Bosman Mardigu Sontoloyo ini trending di Twitter pada Kamis 3 November kemarin. Begini isi status Twitternya. Akhirnya powerbank untuk rumah 1.300 dan 3.300 watt siap komersial, kata Mardigu di Twitter. Melihat alat ini sudah dites selama 1 tahun terus-menerus dan stabil, maka bismillah tanggal 10 November kita melakukan soft launching di Solo. By PLN Batubara, by Oligar katanya. Ya, orang ini mengatakan dengan lucunya di Twitter bahwa ada sebuah power bank yang siap dipakai untuk menggantikan listrik PLN. Bahkan lebih beletak lagi, dia mengatakan sudah ada power bank berkapasitas 1.300 watt dan 3.300 watt dan siap untuk dikomersilkan. Bahkan dia sebut lagi sudah 1 tahun diteliti dan katanya 10 November nanti akan di launching dan dipasarkan di Solo. Ini kapan minumnya? Kok baru berasa pusingnya sekarang nih orang nih. Setahu saya, power bank itu kan semacam alat untuk menyimpan tenaga listrik. Tenaga listrik yang diambil oleh power bank itu diambil dari sumber listrik. Kalau bicara sumber listrik, setahu saya nggak ada tuh negara yang nggak gunakan listrik. Mardigu ini nggak paham soal listrik kayaknya ya. Listrik ini dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik. Sumber tenaga listrik diambil dari bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan di Indonesia ini yang paling banyak adalah uap dan batu bara. Tenaga listrik yang diambil dari energi yang terbarukan biasanya harus menggunakan teknologi yang canggih dan sangat mahal biaya awal investasinya. Jadi kalau mau dikata, kita melihat bagaimanapun juga Indonesia masih bergantung sama sumber daya alam tak terbarukan. Masalahnya, Mardigu ini mau buang PLN Batubara dan menjual barangnya yang sampai sekarang belum tahu itu apaan. Katanya sih power bank. Nah, kalaupun power bank itu barang diisi pakai energi apa, Bang? Tentunya pakai energi yang dihasilkan oleh PLN kan. Jadi sebetulnya Mardigu ini menurut saya ya agak-agak bodoh lah. Nggak paham dengan konsep power bank karena yang namanya power bank hanya kotak untuk menyimpan daya, bukan penghasil daya, Bos. Kayak gini bukunya laris. Ya bicara soal daya listrik itu harus diisi. Dan mengisi daya itu harus menggunakan sumber listrik yang cukup besar. Nah sekarang energi terbarukan seperti angin, air mengalir, dan cahaya membutuhkan teknologi yang mahal. Tapi dari fotonya Mardigu ya, kelihatan itu teknologi abal-abal dari baterai biasa sih kayaknya sih. Mungkin 1.300 watt dan 3.300 watt itu memang dihasilkan dari kotak kecil lucunan imut itu. Tapi sudah ada penelitian belum tentang itu? Kalau dia berhasil gantikan PLN dengan power bank versi dia yang lucu dan unyu itu, negara Indonesia akan jadi negara pelopor energi listrik dari power bank. Kan ini mustahil. Pertanyaan saya adalah, apakah Mardigu memanfaatkan situasi karena kita lihat masih banyak di Indonesia orang yang mudah dibodoh-bodohi pakai ayat dan mayat dan sekarang menyusul power bank? Kebodohan macam apa ini diviralkan dan dia merasa bodoh mungkin guys, sehingga dia langsung menghapus cuitan itu. Mungkin merasa salah, merasa pusing, merasa hilap, langsung cuitannya di-delete. Ya segitu doang nih Bosman. Mungkin agar tidak terlihat banget ilmunya yang nggak banyak-banyak amat itu ya. Tapi yang namanya jejak digital yang sudah pernah nongol, bercak-bercak lendirnya nggak bakalan hilang, Bos. Sudah jelas semuanya, Bos. Warganet rame-rame juga ada yang sudah mengambil screen capture dari cuitan bodoh itu. Akhirnya Mardigu jadi bulan-bulanan warganet. Sampai-sampai warganet meminta PLN untuk mencabut listrik di rumahnya Mardigu. Seru ya. Sehingga Mardigu kalau siang kepanasan nggak ada AC. Kalau malam minum susu. Enggak, bukan begitu. Mardigu mau bye-bye ke PLN, malah PLN yang bye-bye ke Mardigu nanti. Ya nilai moral yang bisa diambil seperti orang kaya Mardigu itu bebas. Ia bisa bebas bersikap hangabehi istilahnya kalau bahasa Jawanya. Paling pinter, paling sukses, paling tahu, paling di depan, dan 1001 paling lainnya. Tapi bagi saya itu semua berhenti pada paling-paling. Paling-paling ya mungkin ujung-ujungnya pengen ikut masuk di dalamnya, pengen kue yang lebih besar. Dan yang paling sudah nyata ya jualan produknya sendiri, ya buku.
ya training, ya konsultan, apa saja bisa dijual. Cuan lah pokoknya. Menguji ketulusan seseorang otak bisnis dan berpengaruh itu sesungguhnya sederhana. Beberapa sering ia main di medsosan. Medsos itu lahan kritis buat mengkritisi, bos. Para wong cilik ke orang-orang yang sok paling benar itu mengkritisinya itu arahnya begitu, dari orang-orang kecil ke orang-orang yang sok benar. Seperti Mardigu ini. Saya Mas Jupray, salam bletak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.